Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Muhammad Sahri ya. Ya, Pak. Nah, ini bukan jenis Rifa, tapi Pak Muhammad Sahri ya. Ya. Pak Sahri nanti apa namanya praktek selama 34 ya. 15 menit kita bertanya jawab. Oke, silakan Pak Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbighfir li wa liwalidayya amin. Nah, setelah kita berdoa, Bapak mau absen dulu ya anak-anak. Barangkali ada yang masuk. Yang pertama yaitu ada Mbak Mukarramah, ada Mbak Musadah, ada Mbak Mufarrohah, ada Mas Iwan, ada Mas Manan, oh ada yang terakhir ini ada Mas Hermanto ya, itu ada Mas Hermanto ini orangnya jauh sekali dari sekolah ini, terlalu jauh Pak Hermanto. Nah, setelah Bapak mengabsen kalian semua sudah hadir, Bapak akan menjelaskan tujuan kita pada pelajaran hari ini, yaitu tujuan kita melalui dan mendengar cerita dalam kegiatan ini, kalian bisa mampu membiasakan diri, mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari tentang makna dari rukun iman ini. Makna dari rukun Islam. Karena rukun Islam ini merupakan fondasi bagi kita semua. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti kita, mari kita menyanyikan rukun Islam bersama-sama. 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Yuk sekali-kali anak-anak, sekali lagi anak-anak. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, yang mampu. Terima kasih. Selanjutnya Ustadz akan kembali mengingatkan pelajaran yang kemarin kita pelajari. Pelajaran apa? Materi apa yang kemarin Bapak pelajari dan anak-anak? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang ingat, materi yang kemarin adalah mengenal ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Barangkali masih ada yang ingat anak-anak? Apa saja ciptaan Allah itu? Coba sebutkan satu persatu. Barangkali Mas Iwan ada yang tahu?
Iwan, Kasmanan, barangkali yang mbak-mbak yang perempuan, Mbak Mukarramah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oh ya ada, ini. Ayo, Mbak Moksadah. Apa saja ciptaan Allah? Bintang, Ustaz. Oh ya, bintang, betul. Apalagi banyak ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Ciptaan bulan, Ustaz. Oh ya, betul. Masih banyak lagi, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, Ustaz. Betul, tumbuh-tumbuhan. Apalagi barangkali ada yang masih ingat. Mana banyak hewan, Ustaz. Ya betul, itulah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu meliputi bumi ini dan isi, termasuk, Ustaz, ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kalian ini ciptaan Allah semua. Sekarang Ustaz akan menanyakan tentang ciptaan manusia, karena ciptaan Allah dan ciptaan manusia ini mesti beda. Kenapa? Allah menciptakan, yang menciptakan adalah, yang diciptakan adalah manusia. Jadi ciptaan manusia dan ciptaan Allah itu berbeda. Seperti apa ciptaan manusia? Ayo, ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu, ada yang ingat. Ada yang ingat. Ciptaan manusia yaitu berupa sepeda motor, laptop yang kita hadapi sekarang ini adalah buatan manusia. Manusia oleh Allah diberi pengetahuan, diberi IQ yang sehat dan pengetahuan yang di atas rata-rata, sehingga manusia bisa menciptakan sesuatu yang dibalik nalar kita tidak mampu untuk menerangnya. Seperti ini laptop. Sekarang kita berhadapan dengan laptop Zoom. Orangnya ini jauh. Maaf, Bapak dosen ini ada di Surabaya. Saya ini ada di Pamekasan, bisa berhadapan ini karena ciptaan manusia. Apalagi ciptaan Allah yang menciptakan manusia. Jadi ciptaan Allah itu berbeda dengan ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah itu alam dan isinya, kita ini cuma mengelola ciptaan Allah. Ada sumber daya alamnya seperti pengeboran minyak. Jadi minyaknya dikelola oleh kita jadi bensin, jadi solar, jadi minyak tanah dan lain sebagainya. Dan manusia yang menciptakan ada bisa berhadapan seperti sekarang ini ciptaan manusia, IT istilahnya. Jadi kita mengingat berajaan-berajaan yang kemarin, mengingat ciptaan Allah dan ciptaan manusia, bahwa ciptaan Allah ini tidak tandingan. Karena manusia sendiri kok diciptakan oleh Allah, apalagi manusia mau menandingi, itu tidak bisa ya Nana. Ya tidak bisa. Tuh. Nah, ini adalah untuk mengingat pelajaran yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita memasuki kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita yaitu mengajak kalian semua untuk menyanyikan kembali rukun Islam. Mari menyanyi bersama-sama rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Nah,
Sekarang waktunya Ustadz menanya, istilahnya tanya jawab, Ustadz dan anak-anak sekalian. Ada yang sudah tahu ya rukun Islam? Ya anak-anak ada yang tahu rukun Islam? Ada Ustadz? Ayo Mas Iwan, apa? Rukun Islam ada berapa? Ada nih? Ada 5, betul, ada 5. Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi. Nomor 1, apa bunyi rukun Islam? Ayo, siapa yang tahu ngacung tangan? Mas Manan, oh iya bagus Mas Manan. Apa Mas Manan? Pertama yaitu membaca syahadat. Oh bagus. Nah, yang kedua, ayo. Barangkali ada yang tahu dari perempuan? Ada yang tahu nomor 2? Oh ya ada Mbak Mukarramah. Ayo, apa? Salat Ustaz. Wah, betul salat. Nah, yang ketiga zakat. Yang keempat, barangkali ada yang tahu? Ayo, Mbak Mulaikoh. Ayo, Mbak Mulaikoh. Puasa Ustaz. Betul, puasa. Yang terakhir, barangkali ada yang dari laki-laki, Mas Hermanto. Haji Ustaz. Betul. Mas Hermanto, haji. Memang rukun Islam yang kelima adalah haji. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang rukun Islam, menjelaskan akan pentingnya rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam itu adalah fondasi bagi kita sebagai orang Islam. Jadi fondasi kita ini adalah rukun Islam. Orang harus mengucapkan Islam, syahadat pertama, baru dinamakan Islam. Kalau tidak syahadat, tidak. Orang mau masuk Islam baru baca syahadat baru Islam. Orang di luar Islam mau masuk Islam baru baca syahadat, itu dinamakan Islam. Jadi pertama Ustadz menjelaskan bahwa rukun Islam yaitu membaca syahadat. Nah, bagaimana bunyi syahadat? Ada yang tahu? Tidak ada Ustaz. Yuk jadi bersama-sama baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang satu, yang tunggal, yang Maha Esa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berikrar di dada bahwa Tuhan itu satu. Banyak dulu ini orang mengatakan mengaku sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun itu mengaku Tuhan, padahal dia manusia. Itu tidak boleh, dan kita wajib tidak percaya. Kalau nanti anak-anakku sekalian ada orang yang mau ngajak menyembah selain kepada Allah, karena syahadat asyhadu an la ilaha illallah merupakan pondasi bagi kita sebagai umat Islam, pondasi awal. Jadi orang berikrar dulu, membaca syahadat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus berikrar. Orang mau nikah aja baca syahadat. Nah, dan ini adalah wajib bagi kita sebagai umat Islam meyakini di dalam hati bahwa Allah itu tunggal, kata
saya ulangi lagi, bahwa Allah itu tunggal, esa, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi berikrar juga di dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi yang hiyarum min hiyar istilahnya, pilihan dari pilihan beberapa nabi, mulai dari Nabi Adam, terus dipilih oleh Allah jadi ulul azmi, terus dipilih oleh Allah jadi Nabi Muhammad. Nah, nabi kita ini nabi yang paling mulia. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, nabi terakhir, tidak ada nabi lagi. Nanti kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi, wajib saya tidak percaya. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang-orang gampang mengaku nabi. Jadi itu tidak boleh diikuti atau wajib tidak mengikuti, wajib tidak percaya. Misalnya ada orang, ini saya beri ini, asal kamu tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad, itu tidak boleh. Karena itu saya menanamkan ke hati anak-anakku sekalian, supaya anak-anakku sekalian tidak gampang goyah dalam mengakui bahwa Allah dan Nabi Allah itu Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi Isa. Nah, yang kedua itu sholat. Nah, sholat ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang kedua. Nah, sholat dalam sehari semalam yaitu ada 5 waktu. Pertama, sholat duhur. Sholat duhur rokaatnya 4 rokaat. Yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar adalah 4 rakaat. Yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib ada 4 rakaat. Oh, maaf, sholat maghrib ada 3 rakaat. Maaf. Yang sholat isya ada 4 rakaat. Nah, yang sholat subuh ini yang paling berat bagi orang yang tidak mukmin. Apa? Sholat subuh 2 rakaat sedang enak-enaknya tidur, bangun untuk mengerjakan sholat. Ini yang banyak ditinggal. Padahal sholat adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Nah, kalau kita meninggalkan kewajiban, amayanalu iqaban, orang akan mendapat siksa. Karena kewajiban dari Allah. Jadi yang 5 ini, rukun yang 5 ini adalah kewajiban semua dan wajib mengaplikasikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena sholat Nabi yang menerima ini disuruh bolak-balik sama Allah. Jadi 5 rakaat. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu 10 menit lagi. Sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat bagi sebagian harta kita, membagikan sebagian harta kita kepada orang fakir miskin. Nah, zakat ini ada zakat fitrah untuk kita dalam setahun 1 kali untuk memberikan, yaitu pada bulan Ramadan. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan selama 1 bulan penuh. Puasa adalah tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam puasa juga harus menahan nafsu. Puasa wajib adalah puasa yang ada di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir adalah haji. Haji ini adalah menunaikan haji ke Mekah bagi yang mampu. Kalau tidak, boleh. Katanya boleh, menurut mazhab para ulama, boleh diganti dengan sholat. Sholat apa? Sholat Jumat sebanyak 41 kali. Nah, itulah sekedar penjelasan dari saya tentang makna rukun Islam. Nah, wajib anak-anak mengikuti atau meyakini
anak-anak wajib meyakini bahwa rukun Islam itu adalah kewajiban bagi kita semua. Nah, sekarang Ustadz mau minta menyebutkan rukun Islam mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yuk, satu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima ayo masih gua, ayo sholat, ayo bersama-sama, ayo cepat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, sekarang Ustadz mempersiapkan nih beberapa tanda bintang ini untuk membuat hiasan dinding. Di sini sudah bertuliskan rukun-rukun Islam mulai dari pertama sampai yang terakhir. Di sini ada rukun-rukun Islam. Nah, sekarang Ustadz akan membuat hiasan dinding seperti ini. Akan beri tugas membuat hiasan dinding seperti ini. Ada rukun tulisan, sudah ada tulisan rukun Islam, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, anak-anak nanti mengurutkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Tidak usah ada nomor. Ini tidak ada nomor. Karena kalau ada nomor nanti gampang. Nanti tidak usah di sini. Jadi nanti yang mengurutkan anak-anak. Ayo dimulai. Sesuai tanda bintang nanti akan ada warna merah ini, ada warna coklat. Ini disesuaikan ini, tapi sesuai urutan dari pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nanti tugas satu persatu membuat hiasan dinding seperti ini. Caranya yaitu menempelkan ini contoh. Yang pertama syahadat. Ini misalnya ada rukun Islamnya, rukun Islam. Di sini kalian akan menempel seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, siap. Lakukan. Nah, setelah ini nanti anak-anak akan menempel, akan menggantung sesuai dengan urutan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi ini, mari siswa akan membuat kesimpulan bagaimana rukun Islam ini. Nah, kesimpulannya yaitu kita sebagai umat Islam wajib mengimani, percaya, dan dapat merefleksikan dalam kehidupan kita sehari makna dari rukun Islam. Dan ada yang belum dipahami anak-anak? Barangkali ada yang belum dipahami. Ayo, barangkali ada yang belum. Oh ya, kamu apa? Saya belum pernah puasa, tapi belum pernah berpuasa lengkap, Ustaz. Puasa saya ini setengah hari. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Oh ya, kalau anak usia TK seperti anak-anak itu boleh tidak berpuasa karena belum balik, tidak berdosa. Kalau seperti Ustaz tidak berpuasa disiksa, ya neraka. Usia balik anak-anak kalau lagi 12, kalau perempuan habis haid. Nanti iya Ustaz, terima kasih. Nah, Ustaz sekarang mau menyanyikan rukun Islam, mengulang
Pertama, sebelum menyanyi, kita anak-anak mengulang kembali pesan Ustadz, mengulang pelajaran hari ini untuk dipelajari di rumah, entah bersama bapak atau bersama saudara ya. Nah, sebelum kita akhiri acara materi pagi ini, kita nyanyi bersama-sama yuk. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang kuat, haji bagi yang mampu. Nah, sebelum kita akhiri, yaitu Ustadz akan memberitahukan materi tentang materi kita yang akan dilakukan besok, yaitu menirukan gerakan sholat. Itu kita belajar nanti akan menirukan gerakan sholat, bagaimana itu sholat, mulai dari takbir, Fatihah, ruku, dan sampai salam ya. Demikianlah materi yang kita ajari pada pagi ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada keliruan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ya, saya tanya, menurut Pak Sari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sari itu menarik apa enggak? Menarik Pak. Menarik Pak. Menarik ya? Ya. Menarik ya? Menariknya. Lebih banyak mana aktivitas Pak Sari dengan siswa? Apa Pak? Sebentar. Tak kedengaran Pak. Sudah, tidak. Ya. Tak kedengaran. Aktivitas gurunya dengan siswanya banyak mana Pak Sari? Aktivitas guru dengan siswa. Aktivitas gurunya dengan siswanya banyak mana? Guru. Aktivitas yang dilakukan Pak Sari dengan muridnya banyak mana? Banyak guru. Banyak guru. Banyak guru Pak. Ya, saya tanya aktivitas guru itu dengan murid harusnya banyak mana dalam pembelajaran? Siswa itu? Pak. Banyak siswa, tapi banyak mana? Tadi banyak guru. Soalnya ini Pak. Ini Apa yang dilakukan guru tadi? memberikan materi Pak. Memberikan materi, menerangkan Materi ya, rukun harusnya Islam. banyak aktivitas murid. Ya. Kemudian apa yang di situ menurut Pak Sari menarik ya? Apa yang menarik bagi muridnya kira-kira? Kalau pembelajaran dilakukan Pak Sari tadi. Pemberian tugas seperti ini Pak. Itu menarik ya? Karena dengan Ya. saya Pak, maaf Hanya itu karena saja dengan, ya. karena dengan saya ini siswa disuruh menempel tanpa diberi nomor Pak. Jadi Gitu, siswa itu ya. bingungan. Ya, oke Pak Sari. Jadi harusnya pembelajaran itu mulai awal itu sudah terus bertanya jawab dengan. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi ditanya, gurunya kan pinter, menjelaskan apapun bisa. Tapi harusnya apa yang dilakukan Pak Sari adalah bertanya jawab, bertanya, mengarahkan kepada muridnya supaya kemudian muridnya menjawab. Oh iya Ya. Pak. Iya Pak. Oke. Silakan dilanjut Bu. Oh iya. Iya, terima kasih Pak Sari, Pak Sahri. Tadi praktik pembelajaran tadi sebenarnya Pak Sahri sudah sesuai urutannya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Ya Pak, amin Pak. Oke, jadi Bu. Ibu ini Pak. Iya Bu. Iya, Bu. Maaf. Ini grogi Bu. Grogi Bu. Iya, sebenarnya sudah sesuai. Cuma ada beberapa yang ingin saya konfirmasi ya. Kalau ini ujian lisan jadi saya tanya jawab. Ya, yang pertama, Pak, saya minta Bapak coba buatkan satu soal hot Pak dari materinya Bapak.
soal hot soalnya. Ya Pak, ya Bu. Terserah apa yang penting tentang materinya Bapak. Soal apa namanya? Tes tulis Oh, tes tulis. atau mungkin tes lisan boleh monggo. Oh, ya. Pokoknya tes. Oke. Sebutkan 5 rukun Islam. Oke, itu aja. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan soal hot itu apa sih Pak? Soal hot itu kalau lot itu Bu, maaf. Kalau lot itu tidak menganalisis. Kalau hot anak dapat menganalisis. Oke. Tadi contohnya yang diberikan apa? Sebutkan 5 Rukun rukun Islam. Islam. Apakah itu ada menganalisisnya? Jawab. Berurutan Bu. Pertanyaan saya, tadi Bapak berikan contoh soal hot adalah sebutkan 5 rukun Islam. Apakah itu ada unsur menganalisisnya? Tidak Bu. Iya atau tidak? Tidak. Nah, kenapa tadi buat soal itu? Kan saya minta kan Bapak buat satu contoh soal hot. Kenapa yang dibuat soal hot? Ya, Pak, ulangi lagi Pak. Tadi saya sinyalnya hilang Pak. Sebutkan rukun Islam yang kelima dan pengertiannya. Oke. Apakah itu ada unsur analisisnya? Ya ada Bu. Bagian mana ya? Kalau memang ada analisisnya. Mungkin dalam Apa gini deh? Saya tanya, yang dimaksud menganalisis itu apa Pak? menganalisis ya adalah berpikir Bu. Berpikir. Berpikirnya seperti apa? Seperti misalnya ini lagi Bu. Contoh Pak, mengapa Pak Manan berbaju merah? Kan itu Bu. Ini soal misalnya, maaf Bu, misalnya. Saya minta yang contoh yang dengan rukun Islam loh. Bapak kan ada rukun Islam, kenapa buat contoh soal Oh, iya, iya. lain? Iya ya. Di 5 rukun Islam pengertiannya itu yang dianalisis mungkin. Pertanyaan gimana pertanyaannya? Pertanyaan kan ini, sebutkan 5 rukun Islam dan pengertiannya. Sebutkan 5 rukun Islam dan pengertiannya. Ya. Sebenarnya itu bukan hot Pak. Karena kenapa? Karena ketika Bapak meminta siswa sebutkan 5 rukun Islam dan pengertiannya, itu sama dengan dia levelnya menyebutkan. Kalau menyebutkan berarti itu kan tanpa berpikir keras ya Kak ya, tanpa berpikir tingkat tinggi, itu masuk levelnya lot. Jadi ketika membuat soal hot itu sebenarnya gunakanlah kata kerja atau pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa, bagaimana. Jangan menggunakan kata sebutkan, apakah, di mana, karena itu nanti mengakibatkan jawabannya adalah jawaban tunggal. Kalau jawabannya tunggal itu berarti dia mengarah ke soal lot. Tapi kalau Bapak bisa memberikan pertanyaan yang jawabannya beragam, maka itu termasuk salah satu ciri dari soal hot. Ini Pak ya. Oke. Berikutnya mungkin ke ngaji aja. Pak Salik, monggo Pak Salik. Monggo Pak Salik. Oke. Oke, Pak Sahri ya. Ya. Tolong dibuka 30 Pak Sahri. Ya. Surat An-Naba. An-Naba. Ya. Coba dibaca 10 surat saja, 10 ayat Ya saja. Pak. Ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata
وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Sudah ya. Oke, sudah Bu Siti, mau dilanjutkan. Tadi surat apa Pak? Kali. Surat An-Naba. Kenapa lagi? Nggih. Nggih, Ustazah. Pak Sahri. Coba Pak untuk yang ayat kedua Pak. Tadi ini lain soalnya HP-nya. Ayat kedua aja Pak. Tajwidnya disebutkan Pak. Anin nabail azim. Iya Pak. Anin nabail bacaan gunnah. Anin na. Bail bacaan al-qamariyah. Al-azimi mat arid. Serah ketemu ya. Ya kan berhenti Bu. Biasa mat arid disukun. Mat arid disukun. Terima kasih Pak. Cukup untuk Pak Sahri. Selamat ya. Semoga lancar untuk berikutnya. Kami selaku Dewan Penguji mohon maaf jika dalam pengujian kompre ini terdapat kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.